Niko sama kamu mengenai NPD. Ya aku nggak ingat, jadi kita ngebahas NPD kalau misalnya kita Kamu Google. bilang aku itu NPD. Iya. Sebagai seorang suami yang paling sakit hati ketika istri bilang NPD. Bahkan sampai Baim ya yakin hasil tes kesehatan mental Baim bukan NPD. Orang dia ada di situ juga izin dengan lakinya kok. Waktu di kamar itu apa persoalannya? Maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Gak kuat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Mbak Imong aja dibohongin, apalagi lulu pada yang nggak dia kenal. Iya juga ya. Iya juga ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas ya kasus-kasus yang lagi viral, yaitu masih tentang Baim dan Paula. Itu menarik banget kasusnya. Dan ada video Paula ternyata klarifikasi. Ternyata kita belum bahas nih. Yaudah nanti saya bakal nampilin klarifikasi Paula dan hasil rekaman Paula nih. Ini ada part 2-nya teman-teman ya. Seru banget. Teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan check out barang-barang di bawah biar kalian mensupport channel ini. Gue salah lama, kita bakal memulai videonya sekarang juga. Let's go. Paula takut ketahuan temu NS karena bahas NPD Baim. NS itu Niko Surya ya. Tapi ini lanjutan dari part 1 yang ini ya. Teman-teman yang belum nonton part 1-nya rekaman suaranya silahkan yang ini. Sekarang kita ke part 2-nya. Kayak orang blow on tapi ngerti padahal tapi kayak nggak kayak keget tapi mau ngomong apa sih? Oh iya. Ya aku di otak aku mikirnya aku takutnya kamu kan nggak suka. Ya udah makanya aku juga karena Ini masih satu sisi aku masih butuh advice dia gitu loh. Advice kan, apaan? Ya kadang-kadang aku kan ngobrol nih, kalau aku ngadepin ini aku emosi nih gimana ya gini-gini aku biar advice aku nggak. Apaan? Kamu udah bohong banget ini. Kenapa harus bohong? Itu pertanyaan Ya, aku dari maaf, tadi. aku tapi nggak ada yang masuk akal jawabannya. Kenapa harus bohong? Karena Kenapa? aku pikir kamu itu kan nggak, terakhir yang kita bahas itu kamu nggak suka aku. Nggak suka. Mungkin aku masih Nggak suka balas sama WhatsApp. Niko. Nih nggak, kamu kan nanya aku jawabannya. Aku pikir kamu nggak suka sama Niko. Sedangkan di sisi lain, terkadang kemarin tuh aku masih butuh advice dia. Aku bingung juga. Aku sebenarnya juga. Orang tadi nanya berkali-kali kok. Cuman butuh buat aku, tapi nggak inget sebenarnya sih kapan, karena aku memang sayang niat hati dalam hati, emang niatnya aku udah nggak mau berhubungan sama dia. Nanya apa sih orang kamu tiap hari kamu yang nggak tiap nelfon? hari itu Ya Bentar. Wait. Tapi di sini Paula kenapa muter-muter udah ngomongnya ya? Sekarang kayak orang panik gak sih? aku kan lihat tanggalnya 8, 9, 7. kan sesekali itu kan dulu. Bukan sesekali, tiap hari. Ini intens, panjang banget. Ya, gimana sih? Dominan, tidak bisa dikasih masukan kayak gitu. Aku udah nggak mau membahas itu. Jadi pas aku berdoa sama Allah, pas aku umroh, aku udah nggak mau ngebahas NPD. Ya, aku nanya bahasa apa Niko sama kamu mengenai NPD. Ya aku nggak ingat, jadi kita ngebahas NPD kalau misalnya kita Kamu Google. bilang aku itu NPD. Aku, iya. Sebagai seorang suami yang paling sakit hati ketika istri bilang NPD. Nah, ini sesuai nih sama statementnya dari Satria di konten yang barusan banget kita upload ya. Satria bilang yang munculin statement NPD dan bahkan Mbak Imong dihujat NPD itu dari Paula. Wow. Aku NPD. Iya. Salah satu sifat NPD atau nggak ciri khas, dia nggak ada empati. Dan aku nggak bilang aku NPD atau enggak. Dan aku juga nggak mau pusingin. Aku cuma jadi diri aku sendiri aja. Yang aku lakuin sama kamu sekarang dengan aku bersifat seperti itu, ketika memang kita lagi tidak baik-baik aja, aku mau ngeliatin sama kamu. Aku kontrol kamu. Aku setegas itu sama kamu. Bukan berarti aku NPD. Itu aku lakuin supaya kamu tahu, kamu itu istri, bukan suami. Iya, tahu. Aku banyak belajar saya. Intinya yang bilang aku itu sudah terakhir ya sudah terakhir. Udah apa? Aku mau capture aja biar bukti aja. Bukti untuk apa? Ya, bukti aja kan kamu bilangnya nggak ini, nanti kalau nggak ada bukti nanti salah lagi aku. Bukti apa?
Hah? Bukti apa? Kan kau bilang tadi kan nggak pernah ini, nggak pernah apa, nggak pernah WhatsApp. Ya aku harus ada bukti lah, kalau nggak mampus aku. Bukti ke siapa sayang? Apa? Bukti ke siapa? Bukti aja. Kalau misalkan gimana? Ini kan nanti kan akan ini. Kalau misalkan aku ke ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau nggak ada bukti. Maksudnya kemana? Ke siapapun. Kalau misalkan bapak kamu nanya kalau terjadi apa-apa Ya ampun kita. sayang, aku nggak. Tunggu dulu orang Aku ini. nggak kenapa lah. Iya makanya aku nanya sama kamu ngapain bohong. Aku minta maaf, maksudnya nggak perlu kayak gitu-gitu lah sayang. Enggak. Tiap hari telepon dia. Ya Udah. udah dong sayang. Kenapa Iya, kamu jadi takut tuh nggak ada Bukan apa-apa? takut, maksudnya kayak aku Kenapa jadi takut? Nggak ada bukan apa-apa. nggak ada apa-apa, tapi maksudnya buat bukti. Aku nggak mau buat bukti apa kayak gitu ke orang-orang. Jangan Maksudnya takut kalau nggak ada apa-apa. bukan gitu, kita selesaiin di sini aja, nggak perlu kayak Ya, ini semua mau orang. enggak, usah emang nggak semua mau semua tahu, orang. gitu. Kalau misalkan Baim bener nggak yang diiniin, loh saya ada buktinya Pak. Tuh, kayak gitu. Mau tahu nggak telepon Niko di situ ada nggak? WhatsAppnya ada nggak? Mana coba? Terakhir kapan? Mana? Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini sini sini. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Namanya siapa? Niko, Mana? dia Niko. Ini 14 April. Mana? Ini 14 April. Kata kamu tadi udah lama banget. Tonight segala semuanya. Udah lama nggak itu. Iya. Ini mah inten. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak ini. Enggak, ini masih ini kok. Enggak kan, umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, lo. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus lo. Tiap hari, hampir tiap hari. Tanggal 8, tanggal 9. Bohong kamu. Iya, maaf sayang. Enggak, aku kenapa? ingat. Bukan nggak ingat, ini bukan nggak ingat. Ngaco tiap saat ini. Kalau nggak ingat tuh lupa seminggu sekali. Kenapa harus bohong? Aku mau mengurangi, udah jarang. Enggak, kenapa harus bohong? Jangan muter-muter. Ini kalau mau dukung Paula berat sih teman-teman. Ini arahnya udah terlalu ngarah ke Baimong yang bener nih. Ini Paula pura-pura nggak tahu teman-teman. Ini jadi yang NPD itu Baimong atau Paula, dia salah. Tapi ngerasa nggak salah ya Paula di sini posisinya. Kayak gitu ya. Tapi ya kelihatan banget sih Paula panik banget ya. Sampai dia ngomong aja saya sulit sebenarnya teman-teman memahaminya. Karena dia muter-muter gitu ya. Diputer-puter omongannya ya. Coba kita lihat ya yang komentar. Yang masih belain Pau, coba dengerin rekaman yang Baim talak Pau deh. Di situ Baim baca isi chat Pau sama Niko lagi kangen-kangenan. Gak hanya kangen-kangenan teman-teman. Yang kemarin nih di konten yang ini yang baru diupload juga nih ya, itu rekaman suaranya Paula bilang sayang. Ada kalimat sayang ya. Ada kalimat sayang. Baim NPD banget, capek banget ngadepinnya. Ini yang NPD, pertanyaan saya antara Baim atau Paula nih. Berarti suami nggak peduli dengan istri. Kalau Baim perhatian sama istri, dia nggak akan curhat ke laki-laki lain. Aku ngalamin. Kasian Paula, sehat-sehat dan waras terus ya Paula. Nih masih ada yang belain ya, masih ada yang belain. Sebenarnya salah sih sebenarnya. Oke aja sih curhat ke cowok oke. Cuma kalau untuk urusan rumah tangga jangan sesekali kalian curhat ke cowok teman-teman. Itu sangat hati-hati. Ya kalau cowoknya baik. Kalau kamu cowok yang buruk, dia bisa memanfaatkan momen tersebut ketika cewek itu lagi sedih dan butuh seseorang. Masuklah sosok Niko. Jangan ada yang tahu ya. Bahkan sampai Baim ya yakin hasil tes kesehatan mental Baimong bukan NPD. Baimong sampai tes kesehatan teman-teman. Apa yang salah dari dirinya? Tapi kita lihat dari statement netizen ya. Teman-teman, udah nonton kan video ini? Baim menunjukkan hasil tesnya bahwa dia bukan NPD. Aku kok secara pribadi rada-rada gimana gitu aneh. Aku NPD survivor yang sudah teredukasi, bukannya aku merasa pintar nih teman-teman. Ini sih logika aku aja ya. Memang hanya psikiater dan korbannya yang bisa tahu apakah orang tersebut NPD atau bukan. Ketika kita punya masalah, datang ke psikiater, itu gak bisa hanya satu kali tatap muka, psikiater itu langsung bisa memberikan diagnosis kepada kita.
Jadi pasiennya itu akan melakukan beberapa kali tatap muka kepada psikiater. Nah, di dalam tatap muka itu, psikiater itu akan melakukan wawancara kepada pasiennya, akan diberikan kuesioner untuk pasiennya jawab, akan dilakukan interview. Setelah itu, psikiater akan melakukan observasi. Dengan begitu, barulah psikiater bisa memberikan diagnosis kepada pasiennya, apa permasalahannya. Itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, teman-teman pernah nonton nggak videoku ini? Ini Mbak Zoya, Apa ini? Betapa hebatnya manipulatif si NPD. Mbak Zoya, seorang psikolog aja bisa jadi korban. Oke. seorang psikolog, pernah mempunyai pasangan yang bermental NPD. Nah, Mbak Zoya ini seorang psikolog pada saat pertama kali bertemu dengan pasangannya yang memiliki mental NPD. Itu Mbak Zoya juga nggak bisa tahu bahwa pasangannya ini memiliki mental NPD. Seiring berjalannya waktu, barulah Mbak Zoya menyadari bahwa pasangannya ini mempunyai mental NPD. Nah, ini Baim hanya satu kali datang ke rumah sakit yang di Malaysia langsung bisa mendapatkan surat menyatakan bahwa dia bukan NPD. Kok seperti kayak ambil darah di lab ya, langsung bisa mendapatkan hasil. Apa iya di rumah sakit Malaysia itu tes kejiwaannya melalui AI atau robot? Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi Mbak ini masih nggak percaya Baim Wong itu tidak NPD ya teman-teman. Baim Wong NPD. Kita lihat komentarnya ya. NPD artinya apa sih? Takut gue punya suami kayak Baim. Nih dijelasin ya. Dari Nur Aini. Ciri-cirinya merasa sombong, haus pujian, selalu berasa benar, dan yang paling penting di sini poinnya manipulatif teman-teman. Ya, jadi ya sebuah fakta bisa dibalikan sama dia ya, menjadi terbalik fakta tersebut buat dia ya. Jadi salah fakta tersebut ya, itulah ya, manipulatif. Dari mukanya aja sudah nampak muka si Baim NPD. Ini isinya cewek-cewek semua teman-teman. Oke, sekarang debat pengacara deh, debat pengacara antara pengacara Paula dan Baim. Seru nih, pasti seru banget guys. Gaduh pengacara Paula dan Baim. Seru banget ya, asli. Pengacara face pengacara itu seru. Benar ya. Penggugat, pemohon, termohon, dan pengadilan. Pertanyaannya, siapa? Itu yang kita laporkan ke komisi Anda apa? bawah. Data yang Anda bawa ke komisi judisial apa? Ya itulah, makanya kita menarasikan itu. Nah nanti biar KAI akan memutuskan. Itu adalah seorang istri yang membelakangi suaminya yang melakukan sesuatu suaminya tidak tahu. Nusus itu adalah istri yang kepada suami. Itu ada dasarnya. Itu semua rapi dan semuanya dijelaskan. Itu dia kan ingin mengatakan bahwa ini ada perzinahan gitu kan? Di mana perzinahannya? Kan begitu. Nah, kalau misal begitu, kalau misal begitu gitu kan, apa dikatakan itu nusus gitu? Itu salah satu sebenarnya. Itu cuma salah satu dari banyak persoalan-persoalan yang lain. Duduk sampai jam 4 subuh suaminya tidak tahu. Suaminya mencari nafkah di luar negeri, mati-matian. Istrinya berbuat. Ini udah ngarang nih dia nih. Kenapa pada saat itu itu ada si pemohon datang dan kemudian oke ya, gue naik ke atas dulu ya. Ada itu. Udah itu bagian. Udah, orang dia ada di situ juga izin dengan lakinya kok. Di kamar begitu. Apa persoalannya? Pertanyaannya. Bentar. Ini kalau teman-teman bingung, ini pembahasannya Paula sama Niko itu masuk ke kamar. Nah, terekam di CCTV. Ya walaupun nggak nyorot ke kamarnya langsung, cuma ada pergerakan Niko dan Paula masuk ke kamar. Ini debatnya pembelaan pengacara Paula apa nih? Ya, kalau semisalnya terjadi penindasan pada istri begitu, siapa yang nusus sebenarnya? Laki-laki atau perempuan? Ya, kan pertanyaan begini, apakah semuanya nusus itu pada perempuan aja? Itu diatur, menyiarkan hal-hal yang menyangkut pribadi orang, itu dilarang. Artinya hakim boleh mencantumkan di pertimbangannya seperti itu. Tidak untuk disiarkan karena ada wilayah undang-undang lain, yaitu ITE. Supaya Prof juga paham, isi putusannya itu memang nusus itu adalah istri yang durhaka. Itu dia mengutip di halaman 105, itu pendapat beberapa fukawa, alim ulama. Nusus tadi itu ada benar dalam putusan atau itu hanya secara lisan? Baik. Kita harus ada kata pengacara. Ada, oke. Sekarang kita perlu mengurai juga bahwa sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Kan tidak bisa jadi alasan perceraian? Iya. Karena alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia atau Undang-Undang 174 juga berlaku untuk non-muslim juga. Itu disebutkan bahwa alasan cerai itu ada 8. Oke. Nah, tolong
kuasa hukum dua-duanya dari pemohon ataupun termohon pastikan apakah majelis hakim di sana mengutip pasal 116 huruf A atau pasal 116 huruf F. Kalau pasal 116 huruf A bisa jadi dengan tadi salah satu pihak berzina. Tapi pastikan kalau saya melihat dari media humas menyampaikan itu pasal 116 huruf F. Pasal 116 huruf F itu perselisihan terus-menerus, tidak ada hidup rukun lagi. Baik. Durhaka itu pasti nusyus. Ya. Seperti itu. Tapi tidak semua nusyus itu bisa saja istri tidak menghormati, istri tidak menjalankan perintah, karena di masyarakat seringkali apalagi dengan kasus ini dari awal opini masyarakat udah digiring nih. Betul. Iya, pertanyaan media, siapa tuh yang giring tuh dan siapa oleh media kan sejak dari kasus didaftarkan saja sudah ada ketawa alasan perselingkuhan. Di masyarakat sekarang seolah-olah nusyus itu adalah perselingkuhan. Padahal tidak ada. Jadi orang-orang awam sekarang membaca nusyus itu seolah-olah selingkuh. Ini yang perlu kita clearkan. Kasihan Mbak Paulanya. Karena belum tentu, karena itu dia. Saya sebutkan tadi, setiap perselingkuhan itu pasti nusyus, tapi tidak setiap nusyus itu adalah perselingkuhan. Ya, benar itu seperti itu. Saya sangat sepakat. Sangat sepakat. Di sini kayaknya pengacara Baim langsung tersudut ya. Tersudut ya. Oke, kita lihat komentarnya. Paula dan Baim sama-sama salah kesalahan fatal yang Paula curhat dengan laki-laki. Kalau curhatnya dengan Allah, Paula bukan sama laki-laki lain. Ya itu emang salah satu kesalahan sih ya. Kalau udah curhat biasa sebenarnya oke, cuma kalau curhat masalah rumah tangga itu bakal menjadi bumerangnya sendiri. Dan kita coba dengerin klarifikasi dari Paula apa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Gak kuat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan mohon doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang naruh bawang di sini teman-teman ya? Jadi sedih pula saya ya kalau udah ngomongin masalah anak-anak ya. Jiwa lelaki itu keluar gitu. Yang udah nonton rekaman suara Baim dan Paula, walaupun udah nonton ya teman-teman ya emang salah Paula sih di situ ya rekamannya. Cuma kalau udah bicara anak itu sangat, ini bakal jadi jejak digital anak-anaknya gitu, ngelihat pertengkaran orang tuanya di sosial media. Mbak Imong aja dibohongin, apalagi lulu pada yang nggak dia kenal. Iya juga ya. Iya juga ya, statementnya masuk akal nih. Ini pasti yang komen cowok nih kan, fotonya cowok kan. Oke, kita lihat statement Paula ya, statement dari cewek nih, Paula ya, let's go. Bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Kamu dukung siapa nih Mbak? Kasih paham Mbak. Lihat kan tadi tentang video klarifikasi Paula bahwa yang dia lakukan bersama Niko itu sama sekali bukanlah sebuah perselingkuhan. Dan rekaman-rekaman yang sekarang sudah tersebar dari pihak BAM itu sama sekali nggak termasuk dalam perselingkuhan. Tapi ini adalah sudut pandang saya ya guys. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan Paula dan tidak bermaksud untuk menyudutkan Paula. Nggak sama sekali. Tapi kalau saya berada di posisi Baim dan saya mendapatkan suami saya chatting dengan perempuan lain diam-diam tanpa sepengetahuan saya, atau makan
dengan perempuan lain diam-diam tanpa sepengetahuan saya, itu sama saja dengan perselingkuhan. Apalagi nih, suami saya mengganti nama perempuan itu dengan nama Bambang, yang harusnya mungkin namanya itu Sukma, tapi digantilah nama Bambang. Saya pasti bakal berpikir itu juga termasuk perselingkuhan. Walaupun mungkin alasan suami saya bilang supaya biar kamu itu tidak salah paham. Hey, saya makin salah paham kalau nama perempuan itu diganti nama Bambang. Pasti sangat salah paham, guys. Ini terserah dari pihak fans Paula, apapun itu terserah. Tapi perselingkuhan itu bukan cuma nge-brain, bukan cuma melakukan. Tapi selingkuh itu ketika misalkan kamu tidak tahu sama sekali pasangan kamu ternyata diam-diam chatting sama lawan jenis. Mau itu mereka nggak ngapa-ngapain, mau apapun, tapi ketika dia dengan niat menyembunyikan hal itu kepada kamu, maka itu sudah termasuk perselingkuhan. Kenapa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu tutupin? Kenapa tidak bilang aja gitu loh? Kita juga kalau kalian terbuka pasti biasa aja. Tapi kalau kamu tutup-tutupin, otomatis ada sesuatu kan? Suatu hal yang ditutup-tutupin itu pasti ada sesuatu. Kalau kamu merasa itu normal, ngapain kamu tutup-tutupin? Alasannya biar tidak salah paham. Hey, saya makin salah paham kalau suami saya menyembunyikan chat perempuan lain di belakang saya. Pasti bakal salah paham. Banyak yang bilang itu mungkin Baim ngejebak Paula. Mungkin itu Baim ini sudah Mbak, kamu cewek sangat langkah loh Mbak, ngebela Baim ya. Ini kalau posisinya dibalikin nih ya, POV-nya dibalikin, kalau si cowok yang selingkuh ini langsung dibilang selingkuh sih sama netizen. Skenario berulang. Hey, satu lagi. Mau dijebak atau tidak, mau si pihak cowoknya melakukan skenario, itu kembali lagi ke perempuannya. Kenapa mau? Kenapa gampang merespon? Kan kalau misalnya pada saat dideketin kan harusnya kan nolak atau harusnya negur. Sayang kok ini kok chatnya aku kan curhat nih sama si ini, tapi kok dia ngeresponnya kok kayak gini ya, berlebihan banget deh. Kok panggil sayang, kok panggil kayak aku nih mimpin kamu kok kayak gini sih sayang, kan kayak gitu. Tapi ini kembali lagi ya ke masing-masing. Intinya kalau saya sebagai istri, suami saya melakukan chat dengan wanita lain, pasti saya marah. Pernikahan itu pasti ada batas-batasan. Bukan soal agama ya guys, tapi moral. Setelah kamu menikah, berarti kamu tahu nih batasan kamu sejauh apa. Seperti itu. Bentar. Kalau dari statement ini lihat ternyata kok kelihatannya Paula yang manipulatif ya. Di sini kelihatan banget nih Paula yang manipulatif, memutarbalikkan gitu ya. Jadi yang NPD itu siapa? Saya. Niko sama istrinya jangan diam aja kalau emang tidak benar. Niko kemana kamu Niko ya? Hilang kamu ya. Udah ngebaperin istri orang, pergi dia. Tapi kalau emang ini emang jebakan Baim, balik lagi, kenapa sih Paula bisa kejebak? Kalau emang dia setia nih ya, tapi umpan tersebut dimakan, salah juga ya. Next, Safno selingkuh, Safno disalahin. Paula selingkuh, Baim disalahin. Emang dimana-mana cowok salah. Biasa perempuan. Ini tuh nggak ada perempuan yang membela Safno. Oke, kita lihat dari sisi cowok nih. Rekaman Baim dan Paula yang terbaru. Kalian udah dengar? Ternyata selama ini Paula Verhoeven canggih. Canggih kenapa nih Bang? Jadi buat saya ini sudah terlalu jauh nya. Perselingkuhannya ya di situ saya menegaskan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan gitu. Wanita di situ ada nggak? WhatsApp-nya ada nggak? Mana coba? Terakhir kapan? Yuk. Mana? Sini aku nyari. Jangan muter-muter. Ya aku nggak inget tadi saya. Nggak mungkin. Ini tiap hari. Tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan lapasnya atas yang dilihat sayang aku dari sana. Nggak boleh gitu. Kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah kegep kamu. Kamu sudah ketangkep basah di dunia. Tuh, ay sayang, awari kangen lo nih. Dari siang Bobo mimpiin lo jadi kangen deh sama lo. Gue lupa info lo nih, baru 2 hari kawan tidur di rumah Vina kan lo. Tapi bang aku udah jarang hubungan sama dia. Ini banyak banget nih yang DM kita suruh bahas Baim dan Paula lagi ya. Memang kaget juga aku ya, heboh banget.
ya rekaman percakapan antara Baim dan Paula kayaknya masih jadi sepasang suami istri pada saat itu. Terus di dalam rekaman itu isinya spesifik mengenai si Paula sepertinya kegap sama Baim, ya, mengenai adanya chat si Paula dengan orang ketiga sepertinya ya, dengan inisial NS. Tapi yang nyebarin percakapan rekaman ini siapa ya? Kok semua ada di medsos gitu? Yang aku lebih heran lagi, kenapa pihak NS ya, yang katanya sudah ada istrinya juga NS ini, kenapa nggak muncul ya di media, terus ya bantah kalau memang tidak ada hubungan antara NS dengan si Paula gitu loh. Kalau nggak muncul, ya kami masyarakat jadi ragu. Ya, dengan kebenaran apa yang dibilang Paula di podcast-podcast, di podcast Deddy Corbuzier lah, di Dendi Sumargo, di mana-mana. Ya kita masyarakat jadi berpikir ada kemungkinan benar juga nih kan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin yang bilang bahwa Paula Verhoeven adalah istri yang durha to the K, karena kan mengacu pada rekaman tersebut, ya kan. Jadi repot nih kawan-kawan, jadi makin bingung gitu nih ya kan. Coba dong tulis di kolom komentar, menurut kalian lebih percaya mana, Baim atau Paula? Ya kalau aku lebih percaya Tuhan aja lah. Rekaman itu paling jawaban paling aman bang. Saya juga bingung itu, percaya sama diri saya saja lah. Keterlaluan sampai segitunya Baim pakai direkam kubu Paula. Nanti kalau nggak ada rekamannya, kalian nyalain Baim nih ya. Nanti ditanya nih sama Paula, mana buktinya kalau saya selingkuh? Kalau nggak ada rekamannya. Bahkan Paula aja di persidangan, di podcast bilangnya, padahal nggak ada bukti saya berhubungan gitu sama si Niko. Paula minta bukti loh. Ya next. Dari awal aku lebih percaya sama Baim, soalnya sebelum bercerai jauh perlakuan ART-nya kalau Paula punya sifat demikian. Mbak yakin dong Paula nih Mbak Ika Eliza ya? Saya makin mencuriga. Kayaknya Paula ini nggak mungkin lah, nggak mungkin saya yang NPD, saya next. Baim bukan orang yang ceroboh, dia pinter. Sebelum memutuskan sesuatu harus sudah dipersiapkan banyak bukti. Gimana kalau nggak ada bukti? Pasti kalian bully. Di sini Baim lah pemenangnya. Baim orang baik, saya tetangganya. Oh my god. Tapi ya kayaknya sih emang udah tercium lah aromanya tentang perselingkuhannya. Karena kalau kita dengar dari rekamannya Baim kemarin ya di konten yang ini, kamu udah bohong loh sama saya kata Baim ya. Nggak sekali dua kali, ini udah ketiga kali kata Baim kan. Kalau chat-chatan kayak gini, berarti aromanya udah tercium dan Baim mungkin udah siap melakukan hal tersebut untuk melakukan penceraian ya. Makanya dia merekam semua kejadian tersebut. Ya siapa yang menyebarkan? Ya kita tidak tahu siapa yang menyebarkan ini, bisa pengacaranya, bisa orang-orang dalamnya, bisa teman-temannya ya. Ya kita tunggu aja keputusannya kayak gimana. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa check out. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.